Renungan jiwa. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita akan sedikit mengupas tentang ikhlas dalam duka. Kenapa tema ini yang kita kupas? Karena saya yakin gak ada di antara kita yang tidak diuji hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri berfirman di surat Al-An'am surat ke-6 ayat 33, ayat 32 bahwa hidup kita dan semua ornamen yang ada di dunia ini hanya sifatnya sementara dan permainan untuk kita. Artinya gak abadi. Bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Tidak ada hal yang lebih menarik bagi diri kita sebagai orang yang beriman kecuali kehidupan akhirat kita. Artinya dunia apapun yang kita miliki, pasangan, orang tua, pekerjaan, anak-anak yang mungkin bagi kita terlihat cantik dan tampan, kemudian karir, kemudian segala materi yang kita miliki, semua itu hanya titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ujian. Yang paling penting dan memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki dan bukan seberapa cantik pasangan kita atau seberapa tampan pasangan kita atau bukan seberapa mewah rumah kita. Yang paling utama adalah apakah dunia yang dititipkan oleh Allah kepada kita mampu membuat kita semakin dekat dengan Allah atau justru malah membuat kita semakin jauh. Kenapa? Ini disebut sebagai ujian karena di situ nilai kita akan diperjuangkan oleh kita, dipertaruhkan oleh kita. Ketika Allah berikan nikmat, Allah hanya ingin menguji nilai syukur kita. Apakah kita merasa memiliki dari nikmat yang Allah berikan itu? Ketika Allah ambil sedikit saja dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah sedang menguji kesabaran kita. Bahkan ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, Quran surat 57, surat Al-Hadid, ayat 22 sampai 23. Ini adalah sebuah ayat yang Allah menasehati kita semuanya. Tentang apa? Bahwa mudah bagi Allah untuk memasukkan senang ke dalam kesedihan dan sedih yang merubah kebahagiaan. Itu mudah bagi Allah. Cuman yang jadi poin pentingnya adalah bukan tentang sedih dan bahagianya saja. Tapi lebih kepada ketika kita dikasih kesedihan sama Allah, siapa yang dicari sama kita? Siapa yang dijadikan tempat untuk kita mengadu? Siapa yang dijadikan sama kita untuk tempat curhat cerita? Kalau kita cerita sama bestie, sama teman-teman kita, jawabannya apa? Sabar. Kita sudah sabar selama ini. Bahkan untuk melewati setiap luka kecewa yang kita rasakan, kita berusaha untuk nyabar-nyabarin hati kita. Kalau enggak, hancur kita, berkeping-keping, rusak jiwa kita. Bahkan saya yakin rumah sakit jiwa pasti akan penuh. Tapi itu tidak dilakukan sama kita karena kita berusaha untuk menahan diri. Kesabaran itulah yang nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika nikmatnya ditambah, punya pasangan, karir meningkat, ada orang tua, kemudian apa? Ada anak-anak dan lain sebagainya. Allah minta kepada kita, "Hei Ridho Febri, bahagianya kamu jangan lebay sampai kamu lupa mensyukuri bahwa apa yang aku berikan ini adalah nikmat yang aku titipi." Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Kesenangan dari Allah.
Kesedihan, luka, kecewa, itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu Allah ambil, suka-sukanya Allah. Ada yang orang-orang yang kita cintai meninggal, pasangan kita, orang tua kita, atau mungkin yang lainnya. Orang yang kita anggap seperti saudara, sahabat kita, yang sudah jadi seperti keluarga bagi kita, pasti kita merasakan kehilangan. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah, Allah akan lapangkan hati orang-orang yang mau mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa bahasa sederhananya? Ya Allah, aku ikut sama aturanmu, aku ikut dengan setiap pengaturanmu. Kenapa? Karena kita selama ini ikut ngatur hidup kita. Apa yang terjadi? Hidup kita jauh berantakan, gelisah kita, nggak tenang kita. Maka sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dititipi maka harus siap untuk kembali diambil oleh siapa yang memilikinya. Kita belajar dari sebuah filosofi tukang parkir, nggak pernah merasa memiliki. Mau yang parkirnya kendaraan roda 3 seperti bajai, mau mobil murah atau mewah. Kenapa? Ketika yang punyanya itu ngambil, mereka nggak sedih. Jangan diambil, itu punya saya. Harapannya, tentu ini menjadi sebuah kesadaran kita bersama bahwa kita hidup di dunia ini semuanya pasti akan diuji. Apakah itu ujian kesenangan untuk melatih kelapangan kita? Apakah itu ujian kesempitan ketika kenikmatan itu sedikit saja diambil sama Allah Subhanahu wa taala? Allah hanya ingin melatih satu nilai yang istimewa di dalam diri kita, yaitu kesabaran di dalam jiwa kita. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya salah seorang yang dulu saya ngefans betul dan sangat luar biasa. Beliau punya kisah luar biasa hidupnya. Ada Mas Ikang Fauzi di tengah-tengah kita. Ayo Mas, silakan naik ke atas menemani saya. Terima kasih. Assalamualaikum Mas, sehat Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Silakan, ayo duduk. Siap. Sahabat jiwa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya ngorek lebih dalam dari kisah yang luar biasa perjuangan perjalanan hidup dari Mas Ikang Fauzi, kita simak dulu tayangan berikut ini. Ikang Fauzi bukanlah nama asing di dunia hiburan tanah air. Ia dikenal sebagai musisi rock dengan karakter kuat dan penuh energi. Namun di balik panggung gemerlap dan sorak-sorai penonton, ada sisi lain dari dirinya. Seorang pria yang ditempa oleh kehidupan, cinta, dan kehilangan. Kepergian pendamping hidup menjadi momen tersulit yang menguji keteguhan hati dan fisiknya. Kini, ia melangkah dalam sebuah perjalanan baru, bukan tentang melupakan, melainkan tentang bagaimana mengubah luka menjadi sebuah keridoan kepada ketetapan Sang Pencipta. Penasaran bagaimana ia bangkit dan menemukan kedamaian kembali? Mari simak kisah Ikang Fauzi hanya di Renungan Jiwa. Alhamdulillah, sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah ada di antara kita salah seorang yang sangat luar biasa. Kita perlu gali nih. Mas Ikang, senang sekali bisa melihat Mas Ikang tetap aktif dan juga sehat. Itu adalah rezeki yang luar biasa pastinya. Banyak yang merindukan sosok Mas Ikang di layar kaca maupun di panggung. Kalau boleh tahu, aktivitas apa sekarang yang paling banyak menyita waktu Mas Ikang? Ya, alhamdulillah, bermula dari seorang artis ya. Dari pencipta lagu menjadi seorang penyanyi, pemain film. Udah gitu saya punya bisnis. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bisnis aku di real estate. Oh, real estate. Tapi sekarang ini alhamdulillah bisnis saya udah di running sama profesional. Jadi aku nggak day to day lagi. Iya. Dan sekarang aku lebih banyak lagi kembali ngisi itu, ngamen. Oh, Masya Allah. Aktif show, lagi. bikin produksi lagu yang baru, ya, ada siap. beberapa yang baru. Terakhir ada main film juga. Dengar-dengar Mas Ikang punya karya terbaru nih Iya. di musik ya. Apa perbedaannya dengan karya-karya Mas yang sebelumnya?
Iya, jadi aku pengen jadi orang yang apa ya, sesuai berkembang dengan apa yang Allah telah berikan sama aku ya. Karena aku ngerasa hidup aku tuh luar biasa ya. Allah mudahkan, Allah bahagiakan dan sebagainya. Jadi ada sesuatu hal yang harus aku kembalikan lagi sama Masya Allah. sama Allah. Jadi ya kalaupun aku melakukan bikin lagu lagi, tentunya harus ada yang manfaatnya lebih banyak lah gitu, lebih jelas. Terakhir tuh aku bikin lagu judulnya Budak Iblis. Budak Iblis. Iya, serem ya. Budak Agak Iblis. horor banget ini judulnya. Bisa Jadi, ceritain sedikit, Mas? Berawal dari ide aku pengen menerjemahkan ini doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di situ saya hamba orang yang zolim, hamba orang yang rakus, selalu merasa lapar, hamba orang yang rakus, selalu merasa tidak cukup harta, hamba orang yang selalu rakus. Jadi intinya manusia rakus dunia. Berambisi kalau besar. Sudah sampai di situ ya iblis. Jadi budak iblis kita. Itu buat menampar diri aku sendiri. Gini, apa yang aku kerjakan ini hanya buat menjadi budak iblis aja gitu. Nauzubillah min dzalik gitu. Pada saat kita benar-benar sama-sama muda, sama-sama jadi pemain film, kita jatuh cinta begitu emosional, tapi di balik itu semua ada agenda yang luar biasa dari Allah. Aku mengenal Islam di situ. Allahu Akbar. Jadi aku bisa deket sama dia karena aku harus masuk ke pengajian dia. Nah, ini kan sebuah transisi yang luar biasa yang dialami sama Mas Ikang. Biasanya manggung sambil genjreng, lompat-lompat, teriak dan lain sebagainya. Sekarang berada di panggung-panggung yang bukan hanya sekedar kita nyanyi, tapi juga menyampaikan message, pesan kepada para pendengarnya Mas Ikang. Mana yang jauh lebih seru, Mas? Dalam proses transisi menuju hijrahnya Mas Ikang ini. Aku sih ngerasa lebih pantas aja. Karena hidup tuh sebenarnya perkara kita melayakkan diri aja sih. Allahu Akbar. Itu aja. Layak husnul khotimah atau su'ul khotimah, begitu ya Mas ya. Jadi bukan hanya kita bercita-cita, bukan hanya kita berpengetahuan, tapi kita berusaha dan melayakkan diri untuk itu gitu. Udah seusia aku seperti ini, Allah udah memberikan banyak kebahagiaan kehidupan ya. Ya aku melayakkan diri seperti itu. Walaupun Ustadz aku juga nggak bilang aku kalau di panggung tuh udah nggak loncat-loncat lagi. Masih juga tadi kan ngelihat loncat-loncat. Itu sebenarnya rasa syukur aku. Maksudnya aku masih diberikan kesehatan. Nah ada satu hal yang kita sama-sama tahu. Mas Ikang dan Allahu yarham, semoga Allah merahmati Mbak Marissa. Jujur Mas Ikang sama Mbak Marissa itu betul-betul idola saya sejak saya muda dulu. Nah, Mas Ikang sama Mbak Marissa itu kan sebagai simbol cinta, sepasang anak manusia yang jauh dari gosip. Mas Ikang juga family man, puluhan tahun bersama. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana peran penting dan peran sentralnya sosok almarhumah dalam kehidupan Mas Ikang ketika ada dan ketika tiada? Ya Ustadz, ini sebelumnya mungkin aku harus bercerita flashback sedikit. Boleh. Ya peran seorang Marissa Grace binti Alan Haq ini seperti apa ya. Aku dipertemukan Allah sama wanita itu pada saat kita benar-benar sama-sama muda, sama-sama jadi pemain film. Kita jatuh cinta begitu emosional, tapi di balik itu semua ada agenda yang luar biasa dari Allah. Aku mengenal Islam di situ. Allahu Akbar. Jadi aku bisa deket sama dia karena aku harus masuk ke pengajian dia. Di luar pengajian dia nggak mungkin aku bisa deket sama dia. Banyak yang mau sama dia tapi nggak bisa. Masya Allah. Sedangkan enter point itu kebetulan kan pengajian dia tuh gurunya orang Banten. Aku orang Banten. Jadi aku punya nilai plus lah di situ. Wong Banten asli. Ini cucu dari Tubagus Mukmin nih katanya. Jadi wah
Jadi aku punya plus, aku bisa enter masuk ke situ, dan di situ aku baru mulai belajar Allahu ngaji Akbar. dan sebagainya. Selama ini Islam KTP. Dengan harapan aku bisa dekat sama dia. Oke. Dia ini aku nggak malu ya menyatakan, karena ini skenario Allah tuh Betul. begitu dahsyat. Betul. Yang pada saat itu mungkin ya aku punya begitu banyak pilihan ya, nggak mikir perempuan yang soleh yang aku pengen gitu ya. Pokoknya yang kece aja, yang bisa aku dapat ya aku nikmatin gitu maksudnya dia. Man on a mission. Tapi berarti. Allah memberikan hal yang luar biasa, masuk ke situ, jadi aku berusaha untuk belajar jadi seorang muslim yang layak gitu ya. Karena aku bertekad untuk menjadi suaminya dia juga, semuanya tuh melalui proses ya. Dan itu dimudahkan semuanya. Dimudahkan sama Allah. Jadi boleh dibilang ya istri saya itu menyelamatkan saya. Allahu Akbar. Ini suatu hal yang aku harus declare di sini ya. Dia bukan hanya seorang wanita, dia menyelamatkan saya. Kalau nggak ada dia mungkin hidup saya nggak jelas. Oke, ini menarik. Nggak jelas. Ini menarik. Kenapa saya bilang menarik, Mas Ikang? Tadi Mas Ikang berulang kali ngomong tentang layak. Dan Allahu Akbar, takdir Allah, beliau menyelamatkan Mas untuk menjadi seorang muslim sejati. Dan ternyata misi beliau selesai. Beliau diambil pulang sama Allah untuk kembali. Berarti sekarang tugas Mas untuk terus melayakkan agar bisa dijemput beliau masuk ke dalam surganya Allah. Betul. Saya yakin ini adalah sebuah pukulan besar yang dirasakan sama Mas Ikang sebagai seorang suami yang kehilangan separuh dari kehidupan, separuh dari jiwanya. Di titik terendah itu, apa yang sebenarnya bergejolak di pikiran Mas Ikang? Apakah sempat ada rasa tidak terima atau protes kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena seingat saya, setahu Ridho, Mas Ikang kalau nggak salah pas pemakaman sempat pingsan sampai 4 kali ya. Ini jadi pukulan besar. Apa sih yang terlintas di pikiran Mas saat itu? Ketika Allah harus memaksa mengambil Mbak Marissa. Tadi saya sudah ceritakan dia bukan hanya seorang istri, lebih dari itu. Tapi mungkin skenario Allah tuh bermula dari situ ya. Jadi ketika cinta kita berlebihan, mungkin ujian itu akan datang gitu. Allahu Akbar. Mengingatkan aku ya. Aku ngerasa dia itu ya segala-galanya, apapun yang aku lakukan aku membanggakannya buat dia dan keluarga lah semuanya itu. Dan aku persiapkan segala sesuatunya untuk hidup layak dan bisa dibanggakan gitu ya. Tapi Allah punya rencana lain yang tiba-tiba, yang membuat aku gak bisa apa-apa. Semua yang aku persiapkan itu gak relevan. Gak bisa. Dengan seketika diambil, berubah. Itu. Pada saat itu tuh aku lagi rajin-rajinnya tiap hari bangun, sholat tahajud, terus tadarusan gitu. Ya Allah. Tapi kok justru diuji, diambil. Itu. Ya Allah ya Rabb. Aku punya 2 pilihan nih. Cari yang salah atau berusaha untuk lebih memperdalam agama aku. Yang aku pahami, ketetapan Allah itu yang terbaik. Itu. Allahu Akbar. Kalau seandainya aku merasakan ketetapannya itu berakibat yang tidak terbaik buat aku merasa kecewa, berarti aku masih kurang paham terhadap Islam ini. Itu aja. Mulai dari situ. Berarti mulai dari kecewaan sangat. Tadi aku pikir why gitu. Kenapa? Tapi yang aku pahami itu semua ketetapan Allah yang terbaik. Yang dia berikan nama kita tuh yang terbaik. Ya. Udah gitu dia tidak akan menguji kita melampaui batas kemampuan kita untuk mengatasi. Ya. Dan yang ketiga, setelah saya merasakan itu semua, ini jalan pulang yang terbaik buat istri saya. Allahu Akbar. Jadi Mas Ikang posisinya sudah betul-betul ridho ketika Allah. Pertama saya nggak punya pilihan, Ustaz. Karena ikhlas sebuah proses. Saya nyerah, saya hanya mempercayakan, ya Allah Engkau maha benar ya Allah. Kasih tahu dong, ajari aku dong. Ajari aku. Sampai hari ini aku masih diajari. Allahu Akbar. Itulah definisi Muslim sebetulnya Mas. Surrender, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ngerasa
saya tuh bukan apa-apa, apa yang saya jalanin tuh semua jadi nggak ada apa-apanya lagi. Ya sekarang gimana caranya supaya jalannya istriku tuh menjadi lebih baik aja di sana. Lebih terang, lebih mudah. Aku ini silaturahminya lanjutkan, Iya. begitu sedekah, doa dan sebagainya yang bisa aku lakukan lah. Bukan dengan cara melupakan, tapi dengan cara meneruskan, Melanjutkan segala kebaikan-kebaikan itu Betul. semuanya kan itu. Ini luar biasa ya. Saya sampai menahan air mata. Karena Karena saya mungkin percaya. nggak semua teman-teman yang tahu ya, istriku tuh luar biasa dia. Dia bentar lagi jadi profesor waktu itu, Masya luar Allah. biasa. Jadi dia apa ya? Bukan hanya cantik tapi dia tuh berdaya gitu, menjadi seorang istri yang pada akhirnya aku pikir dia layak untuk dicintai sedemikian besar. Dan mungkin ujiannya itu aku terlalu mencintai. Oke, Masya Allah. Saya bisa menggambarkan betapa besarnya cinta dari Mas Ikang Fauzi ini kepada almarhum Mbak Marissa Haque. Kenapa? Sampai speechless Mas Ikang untuk menggambarkan tentang istimewanya beliau. Nah, satu hal yang ingin Ridho pertanyakan lagi begini Mas. Kapan momen titik balik itu terjadi? Apakah misalkan Mas lagi sholat, tiba-tiba terus tumpah air mata, atau di saat lagi duduk mengingat kebaikan istri, terus akhirnya jadi titik balik untuk Mas mengatakan, oke, saya harus merelakannya, saya harus kuat, saya harus melanjutkan segala kebaikan yang dilakukannya. Kapan titik balik itu Mas? Saat saya ngaji. Allahu Akbar, ngaji. Iya, jadi Ngaji Quran? Aku nanya banyak sama orang, sama Ustadz, banyak yang kasih masukan, tapi nggak semua itu tidak berpengaruh secara signifikan. Tapi pada saat ngaji, kayaknya Allah bicara sama aku. Iya. Gitu. Sudahlah, gitu. Ini Allah. ketetapan. Kalau kau percaya sama aku, percaya ini yang terbaik. Gitu. Allahu Akbar. Tapi memang saya juga harus bercerita di sini. Istri saya itu pergi dalam kondisi yang sangat luar biasa. Iya. Habis mengaji, Iya. habis ngaji dia jalan aja begitu, Iya. jalan. Masih ada Al-Quran di situ. Allahu Akbar. Dia habis apa dia periksa ini murid-muridnya tuh Iya. yang mau maju Iya. sidang gitu ya. Ada dia punya coret-coretannya di situ. Ada Al-Quran, dia tidur di situ. Allahu Aku pikir Akbar. dia nggak apa-apa gitu. Iya. Panggil-panggil udah nggak ada. Iya, Allahu Akbar. Jadi disitulah. Jadi aku ngerasa ya apa sih aku bisanya nih? Iya. Yang aku pikir aku udah berusaha sedemikian rupa, Iya. sekeras apapun, Allah bisa kasih nol lain aja gitu. Iya. Di reset lagi jadi nol ya Mas ya. Iya. Ini ada sebuah ayat sebagai penegasan. Allah berfirman, ya ayyuhannas antumul fuqara. Hai semua manusia, kamu lemah. Pada akhirnya kita akan kembali ke titik itu ya Mas ya. Sehingga tadi Mas menemukan jalan yang terang benderang saat ngaji Quran. Ridho mau tanya, masih ingat nggak di surat apa dan ayat berapa titik balik itu menjadi momentum Mas menemukan jalan penuh cahaya itu? Lucunya ya, Mm-mm. yang terakhir tuh istri saya suka ini melantunkan surah Ar-Rahman. Ar-Rahman surat Ar-Rahman, ke-55. iya. Fabi'ayyi ala'i rabbikum atukasiban. Ya Allah. Itu. Jadi ya ujian ini bagian dari nikmat ya. Begitu aku baca di situ memang ada ayat itu menyentuh soal kenikmatan, tapi ada juga menyentuh soal azab. Azab dan akhirat. Iya. Dan itu termasuk dalam lingkup kenikmatan. Iya. Di situ jadi di situ bersatu baur kan. Iya, Kalau kita perasaan. nggak mampu, nggak punya ilmunya, kita nggak akan bisa ngerti. Betul, betul. Tapi aku berusaha untuk tahu sih. Dan saat itu Ar-Rahman itu luar biasa. hati Mas bergejolak. Bergejolak, maksudnya saya mulai yakin ini emang yang terbaik gitu. Maunya Allah, Maunya Allah. ketetapannya Allah. Maka disitulah akhirnya proses revitalisasi hati Mas untuk pulih dan sembuh dari luka kekecewaan sebelumnya ya Mas ya. Iya. Ternyata legacy dan kebaikan yang ditinggalkan oleh almarhum Mbak Marissa Haque itu menjadi lentera yang membimbing Mas Ikang menuju jalan-jalan yang Allah ridhoi.
Mas Ikang, saya mohon izin, ini ada sahabat-sahabat jiwa yang juga sudah hadir juga di studio kita, yang kita kasih kesempatan juga kalau ada yang mau curhat atau ada yang ingin bertanya, boleh silakan angkat tangan. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila. Dulu ketika ibu saya masih ada, saya berhijrah dengan berniat untuk membawa ibu saya ke surga. Allahu Akbar. Lalu ketika saya sudah berniat sekali untuk berhijrah, sudah mantap untuk kembali ke jalan Allah, ibu saya malah diambil oleh Allah, Ustadz. Allahu Akbar. Jadi pertanyaan saya, apakah itu ujian untuk saya atau bagaimana, Ustadz? Baik. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat kita bercerita dan bertanya, berhijrah menjadi lebih baik lagi dengan niat ingin mengantarkan ibu tercinta ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika coba untuk istiqomah, konsisten, ternyata yang dicintainya diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Hal yang harus dilakukan adalah, betul itu ujian, yang harus dilakukan adalah teruskan semangat hijrahnya. Kenapa? Bisa jadi ibu kita secara fisik udah gak ada di samping kita, tapi semangat juang beliau untuk selalu ngedoain kita, ya, untuk selalu mendorong kita jadi lebih baik lagi, itu semangatnya tetap ada dan hidup di sekitar kita. Bukan sesuatu yang salah. Sekarang kita hanya tinggal melanjutkan seperti yang disampaikan sama Mas Ikang Fauzi tadi, memilih untuk melanjutkan segala kebaikan-kebaikan sebagai legacy yang ditinggalkan oleh almarhum Mbak Marisa Haq. Dan hal yang paling penting adalah ngadu sama Allah. Ya Allah, saya sedih, saya kehilangan ibu saya, orang yang dulu nyemangatin saya untuk hijrah, ya Allah. Sekarang saya bisa menutup aurat, saya mau sholat, ya. Bahkan saya mau duduk di majelis ilmu, ya Allah, tolong ya Allah, kuatkan hati saya, sabar-sabarin hati saya, dan jadikan setiap kebaikan yang saya lakukan jadi jariah amal solih untuk orang tua saya yang sudah lebih dulu meninggal. Sehingga kumpulnya kita nanti bukan hanya sekedar di dunia, tapi insya Allah bisa lagi reunian di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya sederhana, mau ketemu lagi orang tua kita di dalam surga? Ayo kita sama-sama jadi hamba-hamba yang salih dan solihah. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kholisoh. Saya memiliki sahabat laki-laki yang sudah bersahabat lama, Pak Ustadz. Yeah. Sudah bertahun-tahun, kemudian keluarga juga sudah menganggap sahabat saya ini sebagai keluarga. Yeah. Akan tetapi sahabat saya ini memutuskan untuk menikah dengan orang lain. Yeah. Saya merasa kecewa. Baik. Pertanyaannya, bagaimana cara menerima secara ikhlas dari takdir tersebut, kemudian apakah diperbolehkan perempuan mengungkapkan atau menyatakan terlebih dahulu kepada laki-laki? Oke, Masya Allah. Apakah perempuan boleh mengungkapkan lebih dulu perasaannya kepada laki-laki? Jawabannya boleh. Tapi kita juga harus siap secara mental. Apa? Ketika ternyata si laki-laki ini hanya menganggap kita orang lain dan biasa aja. Artinya harus siap. Kita ditolak. Tapi bukan berarti itu sebagai sesuatu yang menakutkan buat kita. Enggak. Artinya begini. Pertanyaan pertama, kenapa Allah biarkan laki-laki itu menikah dengan wanita yang lain? Jawabannya sederhana, Allah pengen menyelamatkan Mbak dari laki-laki yang salah. Betul? Jangankan yang hanya berteman, yang sudah tunangan, ya kan, sampai hampir menikah, gagal nikah pun ada. Mungkin ada perasaan kita marah, perasaan kita sedih, ya, perasaan kita kecewa, itu manusiawi. Yang paling penting jangan sampai rasa kecewa, sedih dan sakit hati kita membuat kita semakin tenggelam dalam emosi yang tersimpan dalam jiwa kita, akhirnya muncul dendam. Hati kita jadi gelisah karena kita sudah bermaksiat kepada Allah, terlalu mencintai manusia, akhirnya disentil sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati kita hanya cukup untuk Allah saja yang menempatinya.
Artinya ini juga jadi pelajaran seperti yang diceritakan sama Mas Ikang tadi. Saya terlalu cinta dulu Ustadz, sehingga disentil sama Allah Subhanahu wa taala, diambil beliau. Tapi alhamdulillah kulihal, ternyata legacy dan kebaikan yang ditinggalkan oleh almarhum Mbak Marissa Haq itu menjadi lentera yang membimbing Mas Ikang menuju jalan-jalan yang Allah ridhoi. Ini juga bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Mbak, jangan ngerasa patah dan gagal. Kenapa? Kita harus terus move on, move up, karena semua terjadi dengan takdir Allah, izin Allah. Ingat tadi apa? Ketika sedih jangan berlebihan, ketika bahagia jangan lupa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang sudah menghadirkan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Karena manusia itu logikanya sangat sempit sekali. Terbatas. Tapi logika Allah tuh maha dahsyat. Allahu Akbar. Ya, karena saya nggak tahu, jadi saya terpedaya, saya sedih, saya merasa teraniaya gitu. Yeah. Tapi di balik itu semua sebenarnya tujuannya adalah baik. Itu dulu. Di luar sana kan banyak orang yang sedang berjuang melewati semua duka, luka, kecewa yang sama. Tapi konteksnya berbeda-beda. Kayak tadi Mbak yang ditinggal nikah, ya kan? Itu kan porsi yang terbalik dengan Mas. Nah, agar tidak tenggelam terus dalam kekecewaan, luka yang mendalam, saya minta pesan nasihat dari Mas Ikang untuk kita semuanya, agar kita tidak terus-terusan tenggelam dalam kesedihan. Kira-kira mulainya dari mana dan bagaimana nasihatnya? Ya, pertama bermula dari saya terus belajar untuk paham terhadap logika Allah tuh kayak gimana gitu. Oke. Sebenarnya sering kali terjadi penderitaan saya karena saya nggak nyampe logika saya gitu loh. Karena manusia itu logikanya sangat sempit sekali. Terbatas. Tapi logika Allah tuh maha dahsyat. Allahu Akbar. Ya, karena saya nggak tahu, jadi saya terpedaya, saya sedih, saya merasa teraniaya gitu. Yeah. Tapi di balik itu semua sebenarnya tujuannya adalah baik. Itu dulu kita pahami. Jadi skenario besarnya seperti itu. Udah gitu dari hari ke hari ya kita isilah ilmu kita untuk menuju ke sana. Supaya kita juga bisa menangkap sinyal-sinyal ya. Karena hidup ini karena kan menurut saya sih ya, Yeah. Ustadz ya mohon maaf nih kalau saya bukan Ustadz, tapi saya hanya hidup berusaha belajar dari pengalaman. Sebenarnya Allah udah kasih sinyal-sinyal sama kita Yeah. gitu loh, gitu. Cuman kitanya aja yang nggak mau peka, Yeah. belajar, memahami, Yeah. sombong dan sebagainya gitu Yeah. lah. Nah, dengan cara kita memahami sinyal-sinyal, insya Allah kita akan lebih terarah dan bisa keluar dari segala duka kita. Ketiga, ya kita hanya manusia, nyerah aja lah. Surrender. Surrender, Iya. fully surrender, totally. Aku pikir ya Allah, dulu kan aku takut mati ya, sekarang Iya. bukan nantangin mati, bukan. Iya. Tapi aku rasa aku nggak takut mati. Berarti sudah ada proses mempersiapkan diri. Iya, intinya orang yang aku paling cintai udah ada di sana. Iya. Iya kan? Itu satu hal gitu. Jadi ya sehingga aku dalam memandang mati tuh ya bisa mempersiapkan lah Iya. gitu loh. Bukan dalam ketakutan tapi dalam suatu persiapan yang benar-benar nantinya bisa bermanfaat gitu. Nah, dunia dan akhirat gitu. Biar gimana kita nggak bisa melupakan dunia. Baik. Dunia itu emang penting, Allah ciptakan Masya memang Allah. buat kita mencapai prestasi di akhirat harus dari dunia dulu Iya. kan. Betul. Itu sih Ustadz Ngambil sejauh bekalnya. itu yang bisa aku jalanin gitu loh. Baik. Tapi ujung-ujungnya adalah totally surrender aja. Yep. Baik, terima kasih banyak Mas Ikang untuk berbagai inspirasinya buat kita semuanya, sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kata yang menampar yang disampaikan sama Mas Ikang Fauzi tentang memahami logika Allah. Ini kadang yang kita masih sering untuk minta excuse sama Allah. Kenapa sih ya Allah? Kenapa sih begini? Kenapa begitu? Padahal
Allah adalah sebaik-baiknya pengatur kehidupan kita, dan Allah tidak akan pernah mengecewakan kita sama sekali, walaupun kita sering mengecewakan Allah. Ada satu hikmah besar, kenapa nama Allah yang pertama disebut Ar-Rahman. Allah memberikan semua kepada makhluk-makhluknya, terutama kita manusia. Kita dikasih nikmat, dikasih rezeki, dikasih dunia, ya. Kenapa Asmaul Husna yang ke-99 ditutup sama Allah dengan kalimat As-Sabur? Allah tuh sabar. Sabar ngapain? Sabar ngelihat kita bermaksiat. Sabar ketika kita menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk maksiat. Mulut dipakai untuk ngomongin orang. Hati berprasangka buruk kepada Allah ketika ada musibah dan masalah. Bahkan Allah pun setiap hari selalu melihat kita sabar. Ngapain? Melangitkan dosa-dosa. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita belajar untuk mensinkronkan hati kita dengan apa yang Allah mau. Kenapa? Karena selama ini kita berjalan hidup sesuai dengan apa yang kita mau, banyak yang berantakan dan akhirnya membuat kita gelisah, overthinking, was-was, sedih berlebihan. Untuk kita sempurnakan taklim kita pada malam hari ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah, tundukkan kepala kita sejenak, sambil kita memejamkan mata, angkat tangan kita, hadirkan hati, rasakan oleh hati kita bahwa kita sedang dilihat dan ditatap oleh Allah. Allah tahu hati ini begitu lelah dan capek. Allah tahu hati ini sudah berjuang keras untuk kembali surrender kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur. Allah tahu hati ini pernah terluka dan sakit. Kita sandarkan hati ini kepada pemiliknya, yaitu Allah. Duhai Allah yang Maha menatap lagi Maha menyaksikan. Duhai Allah yang Maha mengetahui dan lagi Maha mencatat. Ya Allah, lihat kami ya Allah. Kami menengadahkan tangan-tangan kami semuanya ya Allah. Dengan segenap hati-hati kami bermohon kepadamu ya Allah. Ampuni dan maafkan segala khilaf dan salah yang pernah kami lakukan selama ini ya Allah. Dosa yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, semua dalam catatanmu ya Allah, semua dalam penglihatanmu ya Rabbana. Ampuni dan maafkan kami dosa yang kami lakukan dari pertama kali kami melakukan dosa sampai detik ini. Dosa yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, semua dalam catatanmu ya Allah, semua dalam penglihatanmu. Kalau kepada Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kalau kepada Engkau yang Maha Mengampuni lagi Maha Menerima Taubat, tidak Kau ampuni dan maafkan kami, lantas kepada siapa kami memohon ampunan dan maaf ya Allah? Duhai Allah, istiqomahkan kami dalam perbaikan dan kebaikan. Istiqomahkan kami hingga Kau ridho kepada kami semuanya. Kau wafatkan kami semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Wafatkan kami semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Wafatkan kami semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Saat semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan telah Kau ampuni, dan segala amal salih yang kami ikhtiarkan telah Kau terima ya Allah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Duhai Allah, ampuni dan rahmati orang tua kami yang telah wafat ya Allah. Jadikan kubur-kubur mereka terang benderang ya Allah. Luas seluas-luasnya ya Allah, menjadi tempat peristirahatan yang nyaman di dalam kubur-kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur-kubur mereka raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Jangan Kau sempitkan kubur-kubur mereka. Jadikan kami menjadi anak-anak yang salih dan salihah, yang bisa terus mengirimkan cahaya yang terang di dalam kubur-kubur mereka ya Allah. Duhai Allah, ampuni dan rahmati orang tua kami yang masih hidup. Sayangi mereka, rahmati mereka, istiqomahkan mereka dalam perbaikan dan kebaikan ya Allah. Dan wafatkan orang tua kami semuanya dalam kondisi dan keadaan husnul khatimah. Wafatkan orang tua kami semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Dan kami bermohon ya Allah, haramkan neraka-Mu menyentuh kulit-kulit dari orang tua kami
semuanya ya Allah. Haramkan neraka-Mu menyentuh kulit-kulit dari orang tua kami semuanya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah, limpah curahkan kasih sayang dan cinta-Mu kepada para istri, para ibu yang sudah susah payah melahirkan kami, sudah susah payah mendampingi kami para suami ya Allah. Balaslah segala jerih payah dan lelah dari para ibu dan istri dengan balasan tertinggi-Mu, yaitu surga tertinggi di sisi-Mu ya Allah. Maaf dan ampuni kami sebagai seorang suami yang masih jauh dari kata salih. Perbaiki iman dan hati kami semuanya ya Allah. Perbaiki iman dan hati kami semuanya. Salihkan kami, jadikan kami laki-laki yang bertanggung jawab di dunia dan mampu mengumpulkan kembali keluarga kami, anak cucu keturunan kami di dalam surga-Mu yang luas dengan kenikmatan tanpa batas. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.